Hai semuanya. Kadang yang paling melelahkan bukan hari yang kita jalani, tapi pikiran yang kita bawa ke tempat tidur. Tubuh sudah rebah, mata terpejam, tapi hati masih berdebat dengan kenyataan. Video ini adalah ajakan pelan-pelan. Tidurlah dengan bahagia, jangan melawan, cukup relakan. Tidur seharusnya menjadi tempat paling aman bagi kita semua. Momen ketika dunia berhenti menuntut apapun, ketika tidak ada yang harus dibuktikan, tidak ada yang perlu dikejar, dan tidak ada peran yang harus dimainkan. Tapi kenyataannya, banyak dari kita justru membawa seluruh beban hidup ke atas kasur. Pikiran berisik, hati penuh tanya, dan dada terasa sesak oleh hal-hal yang tidak selesai. Kita sering mengira kelelahan itu datang dari aktivitas fisik, padahal yang paling melelahkan adalah melawan kenyataan yang sudah terjadi. Kita melawan hari ini yang tidak sesuai rencana, melawan orang-orang yang tidak berubah, melawan hasil yang tidak seperti harapan, dan melawan diri sendiri karena merasa kurang, gagal, atau tertinggal. Semua perlawanan itu kita bawa sampai malam, sampai akhirnya tubuh rebah tapi jiwa masih terjaga. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus selalu diperjuangkan, bahwa menyerah adalah tanda kelemahan dan merelakan dianggap sama dengan kalah. Padahal ada perbedaan besar antara menyerah dan merelakan. Menyerah adalah berhenti karena putus asa, sementara merelakan adalah berhenti melawan sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa tetap berusaha tanpa harus terus berperang dengan realita. Masalahnya kita sering mencampur adukan keduanya. Kita mengira jika berhenti memikirkan sesuatu, berarti kita tidak peduli. Kita mengira jika menerima keadaan, berarti kita pasrah dan tidak ambisius. Akhirnya kita memilih terus menggenggam hal-hal yang seharusnya sudah dilepaskan, dan itu membuat malam-malam kita terasa panjang dan berat. Tidur dengan bahagia bukan berarti hidup kita sudah sempurna. Tidur dengan bahagia adalah ketika kita berhenti menuntut hari ini untuk menjawab semua pertanyaan. Ada hari-hari yang memang tidak memberikan penjelasan apapun. Ada kejadian yang datang tanpa alasan yang jelas. Dan ada perpisahan yang tidak pernah benar-benar kita pahami. Jika kita menunggu semua itu masuk akal baru mau tenang, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar istirahat. Disinilah merelakan menjadi penting, bukan untuk menghapus rasa sakit, tapi untuk memberi ruang agar rasa itu tidak menguasai seluruh pikiran kita. Kita sering lupa bahwa pikiran juga butuh istirahat, sama seperti tubuh. Namun pikiran tidak bisa istirahat jika kita terus memaksanya mencari jawaban atas hal-hal yang belum tentu bisa dijawab sekarang. Banyak dari kita berbaring di tempat tidur sambil mengulang kejadian yang sama, memutar ulang percakapan, membayangkan skenario yang seharusnya bisa kita lakukan, dan menyesali hal-hal yang sudah lewat. Padahal masa lalu tidak berubah hanya karena kita memikirkannya lebih keras. Masa depan juga tidak menjadi lebih pasti hanya karena kita mengkhawatirkannya sepanjang malam. Yang ada kita hanya mengorbankan ketenangan hari ini. Merelakan bukan proses yang instan. Tidak ada tombol ajaib yang bisa langsung membuat hati kita lapang. Tapi merelakan selalu dimulai dari satu keputusan sederhana. Berhenti melawan. Berhenti berkata seharusnya tidak begini, dan mulai berkata inilah yang terjadi. Kalimat itu terdengar sederhana tapi dampaknya besar. Ketika kita mengakui kenyataan apa adanya, kita berhenti membuang energi untuk menyangkal. Dari situ perlahan-lahan, pikiran mulai lebih tenang karena tidak lagi sibuk bertarung. Tidur dengan bahagia juga berarti memaafkan diri sendiri sebelum hari benar-benar berakhir. Banyak dari kita sulit tidur bukan karena orang lain, tapi karena rasa bersalah pada diri sendiri. Kita merasa kurang produktif, merasa tidak cukup baik, merasa gagal memenuhi ekspektasi. Kita lupa bahwa kita manusia, bukan mesin. Kita lupa bahwa tidak semua hari harus diisi dengan pencapaian besar. Ada hari-hari yang fungsinya hanya untuk bertahan, dan itu sudah lebih dari cukup. Ketika malam datang, kita tidak perlu mengadili diri sendiri seperti hakim yang kejam. Kita hanya perlu berkata, hari ini sudah selesai, dan kita sudah melakukan yang kita bisa. Seringkali yang membuat kita sulit merelakan adalah harapan. Harapan bukan hal yang buruk, tapi harapan yang tidak realistis bisa menjadi sumber penderitaan. Kita berharap orang lain mengerti tanpa kita jelaskan, berharap keadaan berubah sesuai keinginan kita, berharap hidup berjalan lurus tanpa belokan tajam. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita marah, kecewa, dan terluka. Luka itu kita simpan, kita rawat dengan pikiran berulang, lalu kita bawa ke tempat tidur. Tanpa sadar, kita menjadikan malam sebagai ruang sidang untuk mengadili hidup. Merelakan bukan berarti membuang semua harapan, tapi menata ulang harapan agar tidak membebani diri sendiri. Kita bisa berharap, tapi juga perlu siap menerima kemungkinan bahwa hasilnya berbeda. Ketika kita terlalu melekat pada satu hasil tertentu, kita menutup mata dari banyak kemungkinan lain yang mungkin lebih baik atau lebih sesuai dengan diri kita. Keterikatan itulah yang sering membuat hati gelisah. Kita takut kehilangan, takut gagal, takut tidak sesuai rencana, dan ketakutan itu membuat pikiran sulit tenang.
Tidur dengan bahagia juga berkaitan dengan kemampuan kita membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Kita bisa mengendalikan usaha, sikap, dan respon kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, keputusan mereka, atau jalan hidup secara keseluruhan. Namun, banyak dari kita menghabiskan energi untuk mencoba mengontrol hal-hal di luar kendali itu. Kita ingin orang lain berubah, ingin masa lalu terulang, ingin waktu berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Semua keinginan itu wajar, tapi jika terus dilawan, hanya akan menambah beban batin. Ketika malam tiba, kita punya pilihan. Kita bisa terus menggenggam semua beban itu, atau kita bisa berkata pada diri sendiri bahwa beberapa hal memang tidak perlu dibawa sampai besok. Merelakan bukan berarti melupakan, tapi menunda. Menunda kekhawatiran, menunda penilaian, menunda kesimpulan. Kita memberi diri sendiri izin untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kita tidur lebih nyenyak malam ini. Banyak orang takut jika mereka terlalu tenang mereka akan kehilangan semangat hidup. Padahal ketenangan justru memberi ruang bagi kejernihan. Dari pikiran yang tenang, keputusan yang lebih baik bisa lahir. Dari hati yang tidak terus-menerus tegang, energi untuk berusaha bisa kembali. Tidur dengan bahagia bukan tujuan akhir, tapi fondasi agar kita bisa bangun dengan kepala yang lebih ringan. Ada kalanya kita perlu jujur pada diri sendiri bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Tidak semua masalah perlu solusi sekarang. Hidup bukan daftar tugas yang harus dicentang sebelum tengah malam. Ada hari-hari yang memang butuh waktu, dan memaksanya selesai hanya akan melukai diri sendiri. Ketika kita menerima bahwa proses punya ritmenya sendiri, kita berhenti memaksa diri untuk selalu cepat, selalu kuat, dan selalu benar. Merelakan juga berarti berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain, terutama di malam hari ketika pikiran cenderung lebih sensitif. Kita melihat pencapaian orang lain, kebahagiaan orang lain, dan tanpa sadar merasa hidup kita kurang berarti. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka, bukan keseluruhan cerita. Membandingkan diri sendiri di saat lelah hanya akan memperbesar rasa tidak cukup. Tidur dengan bahagia berarti berhenti melakukan perbandingan yang tidak adil terhadap diri sendiri. Dalam keheningan malam, sering muncul pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup, tentang tujuan, tentang makna. Pertanyaan itu tidak salah, tapi jika terus dipaksakan untuk dijawab saat kita lelah, justru akan membuat hati semakin berat. Ada waktu untuk merenung, dan ada waktu untuk beristirahat. Merelakan berarti tahu kapan harus berhenti berpikir, dan kapan harus memberi ruang bagi tubuh dan jiwa untuk pulih. Kita sering mengira bahwa jika kita terus memikirkan masalah, berarti kita sedang bertanggung jawab. Padahal, tanggung jawab juga bisa berarti tahu kapan harus berhenti agar tidak merusak diri sendiri. Pikiran yang terus dipaksa bekerja tanpa jeda akan kehilangan kejernihannya. Seperti air keruh yang terus diaduk, ia tidak akan pernah jernih jika tidak dibiarkan diam sejenak. Tidur adalah jeda itu, dan merelakan adalah kunci agar jeda tersebut benar-benar bermakna. Tidur dengan bahagia juga berkaitan dengan penerimaan terhadap emosi yang kita rasakan. Kita sering menolak rasa sedih, marah, atau kecewa, dan memaksa diri untuk terlihat baik-baik saja. Padahal emosi tidak akan hilang hanya karena diabaikan. Emosi yang ditekan justru sering muncul di malam hari ketika tidak ada distraksi. Merelakan bukan berarti menyingkirkan emosi, tapi mengakuinya tanpa menghakimi. Kita boleh merasa sedih hari ini dan tetap memilih untuk beristirahat. Ada kekuatan besar dalam kalimat sederhana seperti "cukup untuk hari ini". Kalimat itu bukan tanda menyerah, tapi tanda kebijaksanaan. Kita mengakui batas, kita menghormati kebutuhan diri sendiri, dan kita memberi izin untuk berhenti sejenak. Banyak dari kita tidak pernah diajarkan cara berhenti dengan sehat. Kita diajarkan untuk terus maju, terus berjuang, tanpa pernah diajarkan kapan harus beristirahat. Akibatnya, kita merasa bersalah setiap kali ingin berhenti, bahkan hanya untuk tidur dengan tenang. Merelakan juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Hidup tidak pernah rapi, dan jarang sekali berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari yang berantakan, keputusan yang keliru, dan langkah yang terasa sia-sia. Jika kita menunggu hidup menjadi sempurna baru mau tenang, kita akan terus menunda kebahagiaan. Tidur dengan bahagia bukan tentang hidup yang sempurna, tapi tentang sikap kita terhadap ketidaksempurnaan itu. Ketika kita berbaring di tempat tidur, kita bisa memilih untuk mengingat hal-hal yang belum tercapai,
atau kita bisa mengingat hal-hal kecil yang sudah kita lalui. Nafas yang masih teratur, tubuh yang masih berfungsi, dan kesempatan untuk mencoba lagi esok hari adalah hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Merelakan bukan berarti memaksa diri untuk bersyukur secara berlebihan, tapi mengakui bahwa masih ada hal-hal yang layak dihargai, bahkan di hari yang sulit. Tidur dengan bahagia juga berarti mempercayai bahwa hidup tidak selalu menuntut kita untuk memahami segalanya sekarang. Ada misteri yang memang belum waktunya terungkap. Ketika kita bisa berkata, mungkin sekarang belum jelas, tapi itu tidak apa-apa. Kita melepaskan beban besar dari pikiran. Kita memberi ruang bagi kemungkinan bahwa jawaban akan datang di waktu yang lebih tepat. Pada akhirnya, merelakan adalah bentuk kasih sayang paling sederhana yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Di dunia yang terus menuntut lebih, merelakan adalah cara kita berkata bahwa kita juga berhak atas ketenangan. Tidur dengan bahagia bukan hadiah dari dunia luar, tapi keputusan dari dalam diri. Keputusan untuk berhenti melawan apa yang sudah terjadi dan mulai menerima bahwa hidup berjalan dengan caranya sendiri. Besok mungkin masih ada masalah yang sama, tantangan yang belum selesai, dan pertanyaan yang belum terjawab. Tapi jika malam ini kita bisa tidur dengan lebih tenang, kita sudah memberi diri sendiri bekal penting untuk menghadapinya. Pikiran yang beristirahat akan lebih jernih, hati yang tidak terlalu berat akan lebih kuat, dan tubuh yang pulih akan lebih siap melangkah. Merelakan tidak membuat kita lemah, justru sebaliknya. Orang yang mampu merelakan adalah orang yang cukup kuat untuk mengakui batasnya. Kita tidak harus memenangkan setiap pertarungan, karena tidak semua hal perlu dilawan. Ada hal-hal yang cukup diterima, diakui, dan dibiarkan berlalu. Ketika kita berhenti melawan, kita menghemat energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tidur dengan bahagia juga berarti memutus siklus menyiksa diri sendiri dengan pikiran yang berulang. Kita tidak perlu membawa seluruh hidup ke dalam satu malam. Kita bisa meletakkan beban itu di luar kamar tidur, setidaknya sampai pagi. Kita bisa percaya bahwa dunia akan tetap ada besok, dan kita tidak perlu menjaganya sepanjang malam. Ada ketenangan tersendiri ketika kita menyadari bahwa kita sudah cukup untuk hari ini. Tidak sempurna, tidak selalu benar, tapi cukup. Cukup berusaha, cukup bertahan, cukup jujur pada diri sendiri. Dari rasa cukup itu, tidur menjadi lebih ringan dan mimpi menjadi lebih ramah. Jadi, ketika malam datang dan pikiran mulai ramai, ingatlah bahwa kita tidak wajib menyelesaikan hidup sebelum terlelap. Kita hanya perlu merelakan hari ini apa adanya. Tidak melawan, tidak menghakimi, dan tidak memaksa. Biarkan tubuh beristirahat, biarkan pikiran tenang, dan biarkan hati bernafas sedikit lebih lega. Tidurlah dengan bahagia, bukan karena hidup sudah sempurna, tapi karena kita memilih untuk tidak terus berperang. Cukup relakan. Besok, kita bisa mencoba lagi dengan versi diri yang sedikit lebih utuh. Ada satu hal yang sering luput kita sadari. Malam bukan hanya penutup hari, tapi juga cermin paling jujur tentang kondisi batin kita. Di siang hari, kita bisa menyibukkan diri, menumpuk distraksi, tertawa meski lelah, dan berpura-pura kuat di hadapan dunia. Namun ketika malam datang dan suara-suara luar mereda, yang tersisa hanya kita dan pikiran kita sendiri. Di titik inilah, semua yang tidak selesai muncul ke permukaan. Bukan karena malam jahat, tapi karena malam tidak punya topeng. Malam memperlihatkan apa yang selama ini kita sembunyikan dari diri sendiri. Banyak dari kita merasa kalah ketika tidak bisa tidur dengan tenang. Kita menganggapnya sebagai tanda kelemahan mental, seolah orang yang kuat seharusnya bisa langsung terlelap tanpa beban. Padahal, sulit tidur seringkali bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kita terlalu lama menahan terlalu banyak hal sendirian. Kita terbiasa menjadi kuat di luar, tapi lupa bagaimana caranya lembut pada diri sendiri di dalam. Merelakan adalah bentuk kelembutan itu. Ia tidak menghapus luka, tapi berhenti menggaraminya setiap malam. Kita juga sering terjebak pada pikiran bahwa jika kita tidak terus mengingat masalah, berarti kita sedang lari. Padahal, ada perbedaan besar antara lari dan beristirahat. Lari adalah menghindar tanpa niat kembali, sementara beristirahat adalah berhenti sejenak agar bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih waras.
Tidur dengan bahagia adalah bentuk istirahat terdalam, bukan pengkhianatan terhadap tanggung jawab. Seringkali, yang kita lawan bukan keadaan, tapi cerita di kepala kita sendiri. Kita membangun narasi bahwa hidup seharusnya begini, orang seharusnya begitu, dan kita seharusnya sudah sampai di titik tertentu. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan cerita itu, kita merasa gagal. Padahal masalahnya bukan pada kenyataan, tapi pada cerita yang terlalu kaku. Merelakan berarti melonggarkan cerita itu, memberi ruang bagi kemungkinan baru yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Ada kalanya kita perlu menerima bahwa hidup tidak selalu memberi penutup rapi. Tidak semua konflik selesai dengan permintaan maaf. Tidak semua hubungan berakhir dengan penjelasan. Tidak semua usaha berbuah sesuai harapan. Jika kita menunggu penutup sempurna untuk bisa tenang, kita akan terus terjaga. Tidur dengan bahagia berarti menerima bahwa beberapa bab memang berakhir tanpa kesimpulan, dan itu tidak apa-apa. Merelakan juga berarti berhenti menunda kebahagiaan kecil dengan alasan menunggu hidup membaik. Kita sering berkata, nanti saja bahagia kalau sudah beres, seolah kebahagiaan hanya pantas datang setelah semua masalah selesai. Padahal, hidup jarang sekali benar-benar beres. Jika kita terus menunda, kita hanya menambah daftar alasan untuk merasa lelah. Tidur dengan bahagia adalah salah satu kebahagiaan kecil yang bisa kita izinkan hadir, bahkan di tengah kekacauan. Ketika kita berbaring dan memutuskan untuk merelakan, kita sebenarnya sedang belajar mempercayai hidup. Mempercayai bahwa tidak semua harus dikontrol, tidak semua harus dimengerti, dan tidak semua harus diperjuangkan dengan keras. Ada hal-hal yang cukup dilepaskan agar kita bisa bernafas lebih lega, dan kelegaan itu seringkali datang dalam bentuk tidur yang lebih nyenyak. Ada ironi yang sering terjadi dalam hidup kita. Semakin kita ingin tenang, semakin kita memaksa diri untuk mengontrol segalanya. Kita ingin tidur nyenyak tapi kita paksa otak untuk mencari solusi tengah malam. Kita ingin damai tapi kita sibuk mengadili masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Tanpa sadar, kita menjadikan ketenangan sebagai target yang harus dicapai, bukan keadaan yang diizinkan. Merelakan mengubah arah itu. Ia bukan tentang mengejar tenang, tapi berhenti mengejar apapun untuk sementara waktu. Kita hidup di dunia yang memuja kesibukan. Diam sering disalahartikan sebagai malas, berhenti dianggap kalah, dan istirahat dianggap tidak produktif. Pola pikir ini meresap sampai ke malam hari. Kita merasa bersalah jika tidur terlalu cepat, seolah ada yang belum kita kerjakan. Padahal, tubuh dan pikiran punya hak untuk berhenti. Tidur dengan bahagia berarti melawan budaya yang terus menuntut kita aktif, bahkan ketika kita sudah habis. Merelakan juga berarti melepaskan kebutuhan untuk selalu dipahami. Tidak semua orang akan mengerti pilihan kita, luka kita, atau proses kita. Jika kita terus menunggu validasi dari luar untuk merasa tenang, kita akan kelelahan. Malam menjadi waktu paling sunyi, karena tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, hanya kejujuran. Di titik ini, kita belajar untuk cukup dengan pengakuan dari diri sendiri. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak berjalan sesuai rencana, bukan karena kita kurang usaha, tapi karena hidup memang punya variabel yang tidak bisa ditebak. Mengakui hal ini bukan pesimisme, tapi realisme yang menenangkan. Kita berhenti menyalahkan diri sendiri atas semua hal yang di luar kendali. Tidur dengan bahagia berarti mengizinkan diri kita untuk tidak sempurna tanpa rasa bersalah. Seringkali, yang membuat kita sulit terlelap adalah rasa takut. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut malah langkah, takut masa depan. Rasa takut ini tidak selalu muncul di siang hari karena tertutup aktivitas. Namun di malam hari, ia datang tanpa undangan. Merelakan bukan berarti mengusir rasa takut, tapi berhenti memberinya panggung utama. Kita mengakui keberadaannya, lalu memilih untuk tidak terus-menerus mendengarkan suaranya. Tidur dengan bahagia juga berarti berhenti mengulang-ulang kesalahan lama sebagai hukuman bagi diri sendiri. Kita sering bersikap lebih kejam pada diri sendiri daripada orang lain. Kesalahan kecil dibesar-besarkan, keputusan lama terus disesali. Padahal, kita sudah belajar, sudah berubah, atau setidaknya sudah mencoba. Merelakan masa lalu adalah hadiah bagi diri sendiri agar tidak terjebak di waktu yang sudah berlalu. Ketika kita belajar merelakan, kita juga belajar memperlakukan diri sendiri seperti teman yang lelah. Kita tidak akan memarahi teman yang kehabisan energi. Kita akan memintanya istirahat. Kita tidak akan memaksa teman menjawab semua pertanyaan tengah malam. Kita akan menyuruhnya tidur. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama pada diri sendiri?
Tidur dengan bahagia adalah bentuk empati paling dasar pada diri kita sendiri. Ada fase dalam hidup ketika kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Fase ini sangat melelahkan karena mengguncang keyakinan kita tentang usaha dan hasil. Kita mulai mempertanyakan nilai diri, arah hidup, dan makna dari semua perjuangan. Jika fase ini kita bawa sampai ke tempat tidur tanpa merelakan, malam akan terasa sangat panjang. Merelakan di sini bukan berarti menyangkal kekecewaan, tapi menerima bahwa hidup tidak selalu linear. Kita juga sering terjebak pada pikiran bahwa jika kita berhenti merasa sakit, berarti luka itu tidak penting. Padahal, luka tidak kehilangan maknanya hanya karena kita memilih untuk beristirahat. Justru dengan memberi jarak, kita bisa melihatnya dengan lebih jernih. Tidur dengan bahagia bukan penghapusan rasa sakit, tapi penangguhan agar kita tidak terus-menerus tenggelam di dalamnya. Merelakan juga berarti berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk diri sendiri saat ini. Ada hal-hal yang baru terasa masuk akal setelah kita melewatinya. Jika kita terus memaksa hidup mengikuti pemahaman kita yang terbatas, kita akan frustasi. Tidur dengan bahagia adalah latihan kecil untuk percaya bahwa hidup mungkin tahu lebih banyak daripada yang kita pahami sekarang. Di malam hari, sering muncul suara kecil yang membandingkan kita dengan versi ideal diri kita sendiri. Versi yang lebih disiplin, lebih sukses, lebih tenang. Perbandingan ini terasa halus, tapi dampaknya besar. Kita merasa selalu kurang. Merelakan berarti mengakui bahwa versi ideal itu adalah arah, bukan tuntutan. Kita sedang berjalan ke sana, bukan gagal karena belum sampai. Tidur dengan bahagia juga berarti menerima bahwa kita boleh berhenti tanpa harus punya alasan besar. Kita tidak perlu sakit parah atau gagal total untuk berhak beristirahat. Lelah saja sudah cukup. Merelakan memberi legitimasi pada kelelahan itu, tanpa drama, tanpa pembenaran berlebihan. Ada ketenangan khusus ketika kita berhenti bertanya, kenapa harus begini? Dan mulai berkata, memang begini keadaannya sekarang. Kalimat ini bukan bentuk keputusasaan, tapi titik awal penerimaan. Dari penerimaan, muncul ruang untuk bernapas. Dari napas yang lebih lega, tidur datang dengan sendirinya. Kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang di luar sana juga berbaring di tempat tidur dengan pikiran penuh. Menyadari hal ini bisa memberi rasa hangat bahwa apa yang kita rasakan adalah bagian dari pengalaman manusia. Tidur dengan bahagia adalah pengakuan bahwa kita manusia dengan batas, emosi, dan kebutuhan untuk berhenti sejenak. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling kuat melawan, tapi siapa yang paling bijak memilih pertempuran. Tidak semua hal layak menghabiskan energi kita, terutama di malam hari ketika tubuh dan pikiran seharusnya dipulihkan. Merelakan adalah kebijaksanaan itu. Ia tidak berisik, tidak dramatis, tapi efeknya sangat dalam. Tidur dengan bahagia adalah keputusan kecil yang dampaknya besar. Ia tidak menyelesaikan semua masalah, tapi memberi jarak yang sehat. Dari jarak itu, kita bisa melihat hidup dengan perspektif yang sedikit berbeda. Masalah yang tadi terasa besar mungkin masih ada, tapi tidak lagi terasa menelan seluruh diri kita. Merelakan juga berarti mempercayai diri sendiri bahwa kita akan mampu menghadapi esok hari, meski hari ini terasa berat. Kita tidak perlu menyiapkan semua jawaban sekarang. Kita hanya perlu cukup istirahat agar besok kita punya tenaga untuk melanjutkan. Tidur dengan bahagia adalah bentuk kepercayaan itu. Ada keindahan sederhana dalam meletakkan kepala di bantal tanpa perlawanan, tanpa monolog panjang, tanpa pengadilan batin, tanpa tuntutan, hanya kehadiran penuh pada momen istirahat. Dalam keheningan itu, kita memberi kesempatan pada tubuh dan jiwa untuk menyelaraskan diri kembali. Kita sering lupa bahwa hidup tidak selalu menilai kita dari seberapa keras kita berpikir, tapi juga dari seberapa bijak kita berhenti. Merelakan bukan akhir dari usaha, tapi jeda yang membuat usaha berikutnya lebih manusiawi. Tidur dengan bahagia adalah bagian dari perjalanan, bukan kemunduran. Jika malam ini terasa berat, tidak apa-apa. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk merasa damai sepenuhnya. Cukup satu niat kecil, tidak melawan. Biarkan hari ini menjadi apa adanya. Biarkan pikiran pelan-pelan melambat. Biarkan napas mengalir tanpa target. Tidurlah dengan bahagia,
Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena kita memilih untuk tidak terus memikulnya sendirian. Cukup relakan. Dunia bisa menunggu sampai pagi, dan kita berhak beristirahat sekarang. Ada satu kebiasaan yang tanpa sadar sering kita lakukan setiap malam. Membawa seluruh identitas kita ke atas kasur. Kita membawa peran sebagai anak, pasangan, orang tua, pekerja, teman, dan semua tuntutan yang melekat pada peran-peran itu. Kita lupa bahwa di balik semua peran tersebut, kita hanyalah manusia yang lelah. Ketika kita terus memikirkan apa yang belum kita penuhi untuk orang lain, kita jarang bertanya, apa yang kita butuhkan untuk diri sendiri. Tidur dengan bahagia dimulai ketika kita berani melepaskan semua label itu sementara waktu dan mengizinkan diri kita hanya menjadi diri kita yang paling dasar. Banyak dari kita merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Kita merasa bersalah jika mengecewakan, merasa gagal jika tidak bisa memenuhi harapan. Beban ini seringkali lebih berat di malam hari, ketika pikiran mulai menghitung ulang semua interaksi sepanjang hari. Kita menganalisis kata-kata, nada bicara, dan ekspresi, seolah-olah semuanya bisa diperbaiki jika dipikirkan cukup lama. Padahal, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain menafsirkan kita. Merelakan berarti mengakui batas tanggung jawab itu, bahwa kita sudah melakukan yang kita bisa dengan niat terbaik. Tidur dengan bahagia juga berarti berhenti menyimpan percakapan yang seharusnya sudah selesai. Kita sering mengulang dialog imajiner dengan orang lain, membayangkan apa yang seharusnya kita katakan, atau apa yang mungkin mereka pikirkan. Percakapan ini tidak pernah benar-benar berakhir, dan hanya menguras energi. Merelakan berarti menyadari bahwa tidak semua hal perlu diklarifikasi di kepala kita. Ada kelegaan besar ketika kita menyadari bahwa hidup tidak sedang berlomba dengan siapapun. Banyak kecemasan malam hari muncul dari perasaan tertinggal. Kita melihat orang lain melaju dan merasa harus mengejar. Padahal setiap orang punya ritme sendiri. Tidur dengan bahagia berarti mengizinkan diri kita berjalan dengan kecepatan kita sendiri tanpa rasa malu. Merelakan juga berarti berhenti mempersiapkan diri untuk skenario terburuk sepanjang malam. Kecemasan sering menyamar sebagai kewaspadaan, padahal ia lebih sering melemahkan daripada melindungi. Kita tidak menjadi lebih siap hanya karena kurang tidur. Justru sebaliknya, kelelahan membuat kita lebih rapuh. Ketika kita memutuskan untuk tidur dengan bahagia, kita sedang memilih untuk percaya bahwa hidup bisa ditangani satu hari demi satu hari. Kita tidak perlu memikul minggu depan, bulan depan, atau tahun depan sekaligus. Malam ini hanya perlu malam ini. Ada satu bentuk perlawanan yang paling halus tapi paling melelahkan, melawan diri sendiri. Kita melawan keinginan untuk istirahat, melawan perasaan lelah, melawan kebutuhan untuk berhenti. Kita memaksa diri tetap terjaga dengan pikiran bahwa jika kita terus waspada, segalanya akan lebih terkendali. Padahal, perlawanan ini seringkali justru menjauhkan kita dari ketenangan. Tidur dengan bahagia adalah bentuk rekonsiliasi dengan diri sendiri. Kita berhenti memperlakukan diri sebagai proyek yang harus terus diperbaiki. Kita menerima bahwa hari ini mungkin tidak ideal, dan itu tidak membuat kita kurang berharga. Merelakan mengubah cara kita memandang diri sendiri dari objek tuntutan menjadi subjek yang layak dirawat. Kita juga sering menganggap tidur sebagai jeda pasif, padahal ia adalah proses aktif pemulihan. Saat kita tidur, tubuh memperbaiki diri, pikiran menyusun ulang informasi, dan emosi menenangkan diri. Dengan terus melawan tidur, kita sebenarnya sedang menghambat proses alami ini. Tidur dengan bahagia berarti bekerja sama dengan tubuh, bukan melawannya. Merelakan juga berarti berhenti menyimpan kemarahan untuk dibawa ke mimpi. Marah itu manusiawi, tapi membawanya ke tempat tidur hanya akan membuatnya membesar. Kita tidak harus memaafkan sekarang, tidak harus melupakan,
tapi kita bisa memilih untuk tidak terus memeliharanya di malam hari. Kemarahan bisa menunggu pagi. Ada malam-malam ketika kita merasa kosong. Bukan sedih, bukan marah, hanya hampa. Kekosongan ini sering ditakuti, seolah menandakan ada yang salah. Padahal, kosong bisa menjadi tanda bahwa kita butuh istirahat dari stimulasi emosional. Merelakan kekosongan itu tanpa mengisinya dengan kekhawatiran adalah langkah penting menuju tidur yang damai. Tidur dengan bahagia juga berarti berhenti menyalahkan diri sendiri atas perasaan yang muncul. Kita tidak memilih untuk cemas, sedih, atau lelah. Perasaan itu datang sebagai respons terhadap hidup. Merelakan adalah berhenti mempersonalkan setiap emosi sebagai kegagalan pribadi. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri di malam hari, kita tidak sedang menghilangkan kendali. Kita justru sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk esok hari. Dari tidur yang tenang, muncul keberanian yang lebih stabil, bukan yang dipaksakan. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa hidup tidak membutuhkan kita untuk selalu waspada. Dunia tidak runtuh ketika kita menutup mata. Justru sebaliknya, hidup terus berjalan dan kita akan bertemu dengannya lagi di pagi hari. Tidur dengan bahagia adalah bentuk kepercayaan pada kontinuitas hidup itu. Merelakan juga berarti menerima bahwa tidak semua rasa tidak nyaman harus segera dihilangkan. Ada rasa yang hanya ingin ditemani, bukan diselesaikan. Dengan mengizinkan rasa itu ada tanpa perlawanan, kita seringkali justru merasa lebih ringan. Tidur datang bukan karena rasa itu hilang, tapi karena kita berhenti berperang dengannya. Kita sering menganggap ketenangan sebagai sesuatu yang besar dan langka, padahal ia sering hadir dalam bentuk sederhana. Nafas yang pelan, pikiran yang tidak terlalu ramai, dan tubuh yang diizinkan beristirahat. Tidur dengan bahagia adalah merayakan kesederhanaan itu tanpa syarat. Merelakan juga berarti berhenti menilai hari ini dengan standar hari terbaik kita. Tidak semua hari harus luar biasa. Ada hari-hari biasa yang fungsinya hanya untuk dilalui. Mengakui hal ini memberi kita kebebasan untuk tidak selalu menuntut hasil maksimal dari diri sendiri. Ketika kita memilih untuk tidak melawan malam, kita sedang membangun hubungan yang lebih sehat dengan waktu. Kita tidak lagi memandang malam sebagai musuh yang penuh kekhawatiran, tapi sebagai teman yang memberi jeda. Dari jeda itu, kita belajar bahwa hidup tidak hanya tentang bergerak maju, tapi juga tentang berhenti dengan sadar. Tidur dengan bahagia adalah praktik kecil yang bisa kita ulang setiap hari. Tidak selalu berhasil sempurna, tapi selalu layak dicoba. Setiap kali kita memilih untuk merelakan, kita sedang melatih diri untuk hidup dengan lebih lembut. Jadi, jika malam ini terasa berat, ingatlah bahwa kita tidak perlu memenangkan apapun. Kita hanya perlu berhenti melawan. Letakkan beban pelan-pelan, tarik napas, dan izinkan diri kita untuk beristirahat. Tidurlah dengan bahagia. Cukup relakan.